Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Jumpa lagi di channel Oke Bro 88. Kita hari ini akan belajar materi lanjutan daripada pembahasan kita sebelumnya. Jika sebelumnya kita bahas bahasa pemrograman Scratch ini pada blok eh, kemarin? Pada blok gerak, maka hari ini kita akan coba bahas sedikit tentang blok sensor dan blok kontrol. Jadi materi hari ini bukan yaitu blok kontrol dan blok sensor. Nah, di blok kontrol atau bahasa pemrograman yang untuk kontrol itu ada banyak nanti. Nah, saya tidak akan jelaskan semuanya di sini. Nanti beberapa mungkin akan kita bikin di eh, langsung sambil kita prakteknya. Saya hanya akan sampaikan aturannya saja. Nah, di blok kontrol biasanya untuk blok kayak gini itu mempunyai warna yang sama ya. Jadi kalau anak-anak misalnya bingung, loh ini warnanya begini, cari aja di warna yang sama. Oh, kontrol sama bloknya itu punya warna yang sama. Nah, di blok kontrol ini yang pertama saya akan coba jelaskan 1 detik. Tunggu 1 detik. Jadi ada suatu instruksi kita disuruh menunggu. Misal saya punya instruksi gerak 10 langkah. Terus bawahnya itu kita kasih tunggu. Tunggu 1 detik. Baru setelah itu kita bikin misalnya belok kanan. Nah, ketika ada seperti ini, maka dia akan bergerak dulu 10 langkah. Setelah itu berhenti dulu 1 detik. Baru kita belok ke arah kanan. Gitu ya. Nah, kita bisa juga kasih tunggu ini. Tunggu itu mempunyai aturan waktu 1. Di sini ini adalah bilangannya selalu bilangan positif ya. Kita gunakan bilangan positif. Boleh bilangan itu desimal. Misal 0,5 detik, 0,2 detik, atau kita suruh nunggu dalam waktu 1,3 detik. Nah, kayak gitu boleh. Ditunggu 2 detik. Nah, itu juga bisa. Itu adalah waktu tunggu. Gitu ya. Nah, untuk tanda koma pada Scratch itu menggunakan tanda titik. Jadi kalau saya punya 0,5, nulisnya nanti adalah 0,5. Nah, itu berarti 0,5. Itu penggunaan waktu tunggu. Nanti kita akan coba praktekkan. Kemudian kalau untuk ulangi ini sudah ya. Kita bahas kemarin. Jadi ulangi itu mengulangi semua perintah yang ada di dalamnya kotak ini. Misal di sini kasih tunggu, kasih gerak, kasih ganti kostum, itu akan diulangi sebanyak berapa kali. Nah, gitu. Untuk selamanya juga begitu. Kalau ulangi itu kita hanya ulangi terbatas berapa kali? 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali atau 1000 kali. Tetapi kalau selamanya ya selagi kita klik bendera warna hijau kemarin, selagi kita klik bendera warna hijau, maka ini akan berjalan. Semua yang ada di dalam kotak sini, kotaknya selamanya ini, itu semuanya akan dijalan. Setelah selesai dari atas bawah akan diulangi lagi, atas bawah diulangi lagi, berulang-ulang terus. Sampai kapan? Sampai kita ngeklik tombol stop atau sampai ada sebuah perintah untuk berhenti. Maka selamanya ini akan berakhir. Kemudian di sini ada jika. Nah, jika ada jika dan ada jika tidak. Jika itu begini. Kalau saya punya misalnya suatu area kotak begini. Di sini ini ada satu kotak. Misal saya kasih warna merah. Nah, ini ada kotak berwarna merah. Fungsi jika yang pertama. Nah, tanda ini. Jadi di dalamnya ini perhatikan. Ini bentuknya segi 6. Ini bentuknya adalah bulat.
nanti ada bentuk segi 6, ada bentuk bulat. Fungsinya di mana? Nanti saya tunjukkan. Nah, ketika saya punya sebuah bola misalnya, bola ini ketika kita pakai fungsi jika, kita bisa tuliskan begini. Jika, nah, then itu maka, ya, maka di situ tertulis then. Jika then, if then else kalau pakai bahasa Inggris. Nah, jika maka di sini ini adalah syarat dan di sini adalah syarat atau sebab. Sebabnya apa? Baru di sini akibat. Jadi saling berhubungan. Contoh nih, kalau bola ini dilempar ke sini, jika bola ini dilempar ke kanan dan dia menyentuh yang warna merah, maka dia dipantulkan. Maka nanti bola ini di sini jika bola ini digerakkan selama dia tidak menyentuh warna merah, ya dia akan terus bergerak. Tapi selagi dia menyentuh warna merah, dia akan dipantulkan kembali balik arah. Nah, misalnya begitu. Gitu ya. Nah, bedanya jika ini dengan jika tidak, kita bisa jadi menulis jika dengan dua tingkatan. Nah, kalau untuk jika maka, jika tidak. Gini, misalnya saya punya dua kotak, satu warna biru. Sorry, kita masih di sini. Dan yang satu misalnya warna hijau. Nah, kalau untuk yang jika dan maka tadi, ini dia tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan artinya kalau syarat itu atau sebab itu terjadi, ya akibatnya ini. Tapi kalau sebabnya itu tidak terjadi, ya berarti dia tidak punya akibat ini. Akibatnya tidak ikut. Tetapi kalau jika maka, jika tidak, maka itu ibarat kita disuruh milih. Jika yang biru, kalau sebabnya biru, akibatnya apa? Tapi kalau bukan biru, berarti apa? Berarti hijau. Berarti ada sebab lain. Sementara kalau yang ini, kalau sebabnya itu tidak terjadi, ya sudah, selesai. Tapi kalau untuk jika, maka, jika tidak, jika ini sebabnya adalah yang ini sebagai sebab, nah, kalau ini tidak terpenuhi, maka dia akan pergi ke warna hijau. Kalau tidak boleh begini, maka ambil alternatifnya, berarti yang itu. Itu kalau untuk yang jika dan tidak. Nanti kita contohkan. Nah, kalau yang jika maka biasa, hanya jika maka gini aja. Kalau tidak yang seperti ini, ya sudah, berarti tidak ada apa-apa. Ini hanya syarat dengan satu arah hitungannya begitu. Sementara jika dan jika tidak itu punya pilihan. Kalau tidak boleh A, berarti nanti pasti yang B. Nah gitu. Kalau tidak A, ya B. Kalau bukan A, berarti B. Kalau bukan B, berarti yang A. Nah kayak gitu. Nah, tunggu sampai perintah tunggu itu tadi kan di sini ini 1. Ini langsung hitungan detik. Kalau tunggu sampai ini nanti hitungannya bisa kita gunakan hitungan detik atau hitungan yang lain. Ini biasanya nanti ada operasi yang bentuknya seperti ini, itu biasanya nanti ada di sensor yang bentuknya segi 6. Nanti kita coba contohkan. Ulangi juga begitu, ulangi tidak hanya 1-2 kali. Kita bisa katakan ulangi sampai misalnya sampai bola ini menyentuh warna merah misalnya. Nah, kayak gitu juga bisa. Untuk berhenti ini adalah script. Ini digunakan untuk menghentikan semua perintah yang ada. Jadi untuk menghentikan perintah yang ada itu menggunakan berhenti. Kalau kita pilih semua, ya semua script akan berhenti. Kalau kita pilih script ini, berarti nanti hanya script itu saja yang berhenti. Script yang lain tetap jalan.
Kemudian ketika aku mulai sebagai cloning, nah ini digunakan kalau kita membuat cloning. Jadi dua ini satu paket. Setelah kita buat clone atau kita gandakan objek, nanti kita bisa gerakkan objek yang sudah digandakan tadi itu dengan ini, dengan aturan ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di blok sensor. Bloknya sensor itu nanti sebenarnya masih ada lagi. Nah, perhatikan di sini, di blok sensor berbeda dengan tadi. Kalau yang tadi, perhatikan dulu. Nah, yang tadi bentuk bloknya adalah begini. Ya. Bentuk bloknya bawahnya ada, turunnya begini. Nah, begini. Ya kan? Tetapi kalau di blok sensor itu berbeda. Nah, bentuknya ada yang segi 6, ada yang lingkaran. Jadi ketika kita menemukan if tadi misalnya, jika kan begini bentuknya. Nah, gini kan ya. Maka di sini jika di sini ini kan bentuknya tadi segi 6. Nah, jika segi 6 itu model-model kayak gini, ini nanti dimasukkan ke sini. Jadi bentuk blok itu berpengaruh, ya. Oke, jika maka kayak gitu. Nah, untuk menyentuh pointer, nah ini digunakan jika apa? Biasanya yang simbol-simbol gini ini biasanya hubungannya dengan suatu sebab dan akibat. Misal saya pakai jika objeknya atau sprite-nya itu menyentuh mouse pointer. Mouse pointer itu mouse-nya. Atau jika sprite-nya ini nanti bisa kita ganti menyentuh sprite atau ada gambar apa? Gambar tembok misalnya. Atau ada gambar lain menyentuh kucing. Nah, itu kalau dia menyentuh kucing apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ini kalau menyentuh suatu benda atau objek, ini bisa objek lah, objek yaitu sprite. Kalau dia menyentuh sprite, sementara yang ini yang menyentuh warna, ini acuannya adalah warna saja. Jadi dia menyentuh warna apa, maka akibatnya bagaimana. Nah, yang ini ada dua. Jika warna yang pertama itu menyentuh warna yang kedua, akibatnya bagaimana? Gitu ya. Nah, ini ada dua. Jika yang pertama menyentuh warna yang kedua. Kemudian jarak dari pointer mouse. Ini juga sama, ini untuk mengukur jarak nanti. Ini kita bisa, mungkin kita enggak banyak pakai yang ini nanti. Yang kita pakai 1, 2, 3 sama yang bawah. Nah, tanya apa namamu dan tunggu. Nah, ini kita gunakan untuk bertanya. Jadi kalau kita membuat sebuah kalimat tanya jawab, nanti kalau ada pertanyaan ini jawabnya apa, kayak gitu, itu bisa kita pakai ini. Nah, ini digunakan jika apa? Tombol spasi ditekan. Kalau tombol spasi pada keyboard laptop itu dipencet, apa yang terjadi? Kalau tombol panah dipencet, apa yang terjadi? Nah, kayak gitu. Ini biasanya nanti digunakan untuk memberi suatu perintah langsung. Perintah langsung yang membutuhkan, jadi perintah itu nanti ada yang sekali klik itu jalan semuanya, ada yang nunggu ditekan, ada yang menunggu. Nah, ini termasuk yang menunggu. Langsung dari keyboard biasanya. Nah, mouse ditekan. Kalau mouse-nya diklik, apa yang terjadi? X mouse, Y mouse. Ini untuk mengukur koordinat. Koordinat dari mouse. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Kita sekarang langsung silakan masuk ke akun Scratch-nya masing-masing. Kita masuk di akun Scratch dulu ya. Nah, setelah kita masuk, kita buka file kita yang terakhir kemarin, yaitu di karyaku.
Nah, di karyaku ada beberapa, saya pilih yang atas ya, yang kemarin kita coba bikin. Nah, ini saya akan coba bikin. Di sini kan kemarin sudah ada dua benda nih. Ya kan? Kalau kita play. Nah, oke. Sekarang di perintah yang ada di kucing, semua perintah yang ada di kucing saya hapus. Cara hapusnya bisa klik kanan, hapus blok. Kalau kayak gini, satu-satu ya. Nah, atau langsung ini diklik, digeser ke kotak bloknya, itu hilang semua. Sama untuk bola juga begitu. Silakan dihapus semuanya. Atau anak-anak bisa juga membuat file yang baru. Nah, kali ini kita akan coba. Oke. Nah, kita coba bikin satu sprite lagi. Bikin dinding misalnya. Di sini. Untuk membuat suatu sprite yang kita bebas tanpa download, maksudnya tanpa yang enggak di bawaannya, kita bisa masuk ke mana kemarin? Kostum, tampilan basket. Ini. Jadi di sini ya pilih sprite ini, kita pilih yang gambar kuas lukis. Kita klik. Nah, munculnya kan begini. Di sini saya hanya akan bikin satu kotak aja, kotak biasa. Ini pakai kotak yang ini. Ya. Saya bikin blok begini. Nah, untuk mewarnainya, karena ini perhatikan di sini pinggirnya itu ada warna hitam, terus tengahnya biru kan? Saya samakan ya. Saya samakan hitam. Habis itu, oh ini sorry kita pakai pen. Nah, kita blok warna hitam. Nah, sudah ya. Kalau mau ganti warna, baru silakan ganti lagi. Nah, misalnya saya pakai pilih yang ini warnanya. Garisnya, nah sudah hilang. Nah, sudah ya. Kalau sudah, silakan ini kita kasih nama tembok misalnya. Tembok. Oke. Sudah, apa yang akan kita bikin? Ini silakan diatur dulu. Kita akan bikin gini. Kalau bola ini menyentuh kucing, dia akan bergerak menuju ini. Oke, saya tunjukkan pakai ini ya. Nah, yang akan kita bikin, bola ini kalau disentuh kucing, dia akan menuju ke sini. Nah, kalau dia menyentuh dindingnya ini, dia akan kembali ke sini. Itu yang akan kita coba bikin ya. Oke. Bagaimana caranya? Kita bisa lanjutkan. Nah, untuk membuat kayak gitu, di bola ini kita kasih dulu nih. Sorry, bukan custom. Kita pergi ke kejadian. Apa? Yaitu kalau bendera itu diklik. Nah, kalau bendera hijau ini diklik, nah, di sini kita kasih aturan itu, kejadian itu, kegiatan ini itu berlaku selamanya. Mana misalnya? Bolanya dia pergi ke koordinatnya ini kita atur dulu. Misal di sini, pas di sini ya. Baru kita langsung tempel sini.
Nah, misal kita bikin min 100. Nah, kayak gini. Dengan y-nya juga min 100. Sorry. Min 100. Nah, kalau kita play, nah bolanya kan letaknya di sini. Nah, bola ini jika disentuh kucing, oh sebentar. Nah, yang akan kita bikin adalah kalau bolanya disentuh kucing, jika berarti kan kita pakai gunakan jika, fungsi jika dulu ya Pak. Jika, nah ini gini aja, kita bisa buat ini. Oke, kita tanpa kucing dulu, kita belajar fungsi jika dulu ya. Jika terus ada gerakan 10 langkah, kita pakai jika, kemudian ke kontrol lagi sama selamanya. Jika apa di sini? Nah, dia akan bergerak 10 langkah, berarti dia bergerak ke kanan. Jika, oh ini saya taruh gini, ini saya gerakkan ke kanan, berarti kalau saya pakai ini ketika kita play, oh sorry, gerak 10 langkah, directionnya ini mesti kepilih saya. Gerak 5 langkah. Nah, ini anak-anak bisa coba ya. Gerak 10 langkah. Oh ini. Bukan. Stop sih. Mengarah ke arah. Jadi ini kemarin sudah saya rubah. Mengarah ke arahnya kita bikin mengarah ke arah 90 derajat. Kita play sehingga apa? Kalau ini positif 5 harusnya dia ke kanan. Nah, harusnya gini. Ya. Jadi kalau kita merubah mengarah ke arahnya, nanti efeknya yaitu tadi sama-sama dia positif tapi arahnya berbeda-beda. Oke. Perhatikan ini, kalau saya gerak selamanya itu geraknya 5 langkah, kan begini. Nanti kalau ini dia menyentuh si tembok ini, berarti apa? Di sini saya tambahin. Nah, saya stop dulu ya. Kalau dia menyentuh si tembok, jika kemudian kita ke sensornya ya, kita coba terapkan menyentuh. Nah, kita bisa pakai dua ini. Kalau saya pakai yang warna, berarti menyentuh warna apa? Klik dulu di warna ini, kemudian kita klik yang bawah ini, klik. Nah, kita pilih di sini. Biar apa? Biar nanti pas. Kalau kita misalnya kita geser-geser ini, nanti nggak sama, dia nggak akan berfungsi. Maka kita pilih yang bawah, warna yang mana? Warna yang ini. Nah, klik. Sudah ya. Kalau dia menyentuh warna ini, maka arahnya saya rubah. Kalau tadi digerakkan ini tadi mengarah ke arahnya ini tadi. Ini tadi kan 90 derajat. Saya gandakan biar nanti nggak berubah-ubah. Nah, saya taruh di atas ya. Di atas. Nah, ini tadi kan 90 derajat itu kan ke arah kanan. Saya rubah sekarang menuju arah kiri. Maka bagaimana? Kalau kita play, dia menyentuh tembok loh, dia akan berubah. Jalannya sampai kapan? Ya seterusnya. Seterusnya dia akan seperti ini. Ketika kita stop, kita play lagi, dia ke kanan, kemudian ke arah kiri. Jadi membacanya ini adalah bola pergi ke. Saya potong dulu. Nah, bola pergi ke ini kalau di play dia akan selalu mulainya dari sini.
Kemudian kita kasih mengarah mengarah ke arah ini, ke arah 90 derajat berarti mengarah ke kanan. Ini artinya ketika saya kasih gerak 10 langkah, dia pergi ke kanan. Nah, dia selamanya pergi ke arah kanan. Kemudian ada jika nih, jika dia menyentuh warna apa ini namanya biru, maka dia arahnya berganti jadi ke arah kiri, tapi gerakannya tetap 5 langkah. Sehingga kalau kita play, nah seperti ini. Seterusnya gitu. Oke ya. Nah, ini kita bisa rubah. Kalau ini tadi saya menggunakan warna, tapi kalau saya menggunakan sensor yang atas ini menyentuh. Nah, ini kita bisa kasih. Ini tadi namanya apa? Adalah tembok. Maka kalau menyentuh tembok sama. Dia menyentuh tembok, dia akan balik. Enak mana? Sama-sama enak. Terserah deh. Bebas. Gitu ya. Nah, misal ini saya tambahkan lagi. Di sini saya gandakan misalnya. Saya kasih jika lagi deh. Jikanya saya taruh di dalam ini. Saya taruh di luar sini ya. Nah, itu kalau menyentuh tembok. Kalau sekarang dia menyentuh si kucing, saya ganti. Kalau menyentuh kucing, arahnya saya pindah ke atas bolanya. Maka coba kita play ya. Dia kanan. Setelah menyentuh kucing, dia akan bergerak ke atas. Sampai kapan? Ya sampai kita hentikan skripnya. Oke ya. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan tidak bingung. Nah, di situ ada, kalau untuk yang ini formasi tombol ditekan ini, kalau anak-anak pakai laptop saya ajarkan, tapi karena ada yang menggunakan handphone, maka kita samakan saja, cukup sampai ini. Gitu ya. Kita kembali ke kontrol lagi. Di kontrol sini ada yang namanya tunggu. Tunggu saya coba tetapkan, tunggu itu di mana? Saya tunggunya di sini. Saya tunggu 5 detik misalnya. Maka ketika kita play, dia setelah menyentuh ini, dia akan berhenti dulu. Baru dia mulai mantul lagi setelah itu nanti. Nah, nunggunya berapa lama? 5 detik tadi. Kalau misal ini kita hitung 4 misalnya. Jangan 4, 2 detik misalnya. Arah ini kita juga bisa rubah. Jika dia menyentuh si kucing, arah itu nanti kita bisa rubah ya, mengarah ke arah berapa derajat. Kita bisa bikin acak, bisa apa gitu. Nah, kita stop, kita coba play. Dia berhenti sebentar, baru dia jalan lagi. Berapa lama berhentinya? Yaitu 2 detik. Nah, itu penggunaan sensor. Jadi pada program yang nanti kita akan bikin, kita akan coba buat suatu instruksi sederhana yang kita sekali klik semua jalan sesuai perintah kita. Gitu ya. Kemudian ada lagi apa yang belum? If, then, jika tidak. Nah, ini sekarang saya coba contohkan yang ini. Yang ini sudah ya. Nah, ini saya pindah. Sekarang kalau saya punya selamanya, di sini saya kasih jika tidak misalnya. Jika apa? Di bola saya kasih suatu perintah. Jika dia, oke gini. Ada kucing, ada bola. Oke, kucing aja. Bola ini saya kasih perintah begini.
Yang pertama kalau dia menyentuh tembok yang ini, kita bikin otomatis dulu. Dipantulkan dulu. Berarti kita pergi ke gerakan mana bawah. Jika di pinggir dipantulkan. Ini kita kasih dulu. Artinya apa? Ketika kita play begini, kita kasih gerakan dulu. Kenapa di dalam selamanya? Supaya perintah ini berjalan seterusnya. Ketika kita play, dia menyentuh dinding, mantul. Ya. Jadi pertama ini, instruksinya adalah stop. Nah, di sini saya kasih, kalau tadi saya membuat dua perintah jika, jadi kalau kayak gini ini tadi kan ada dua perintah jika nih, jika yang atas sama jika yang bawah. Nah sekarang saya coba bikin jika dia menyentuh tembok sama, kalau dia ini menyentuhnya adalah tembok, ini ya, temboknya saya taruh di tengah, oh di sini. Jika bola ini menyentuh tembok sama, kita bikin itu mengarah arahnya aja yang kita bedakan, yaitu mengarah ke kiri balik. Nah gini, kita coba play. Sekarang kalau dia menyentuh tembok, ini dia akan dipantulkan kan. Nah jika tidak, kita coba gandakan, apa yang akan terjadi kira-kira. Kalau di sini itu saya bikin ke atas, misal saya play. Kenapa dia langsung ke atas? Karena di sini ada syaratnya, jika menyentuh tembok maka dia akan dipantulkan 90 derajat. Tapi kalau itu bukan tembok, maka dia diarahkan ke yang lain. Saya ganti kalau warna sekarang. Yang ini aja biar sama, biar mudah. Gitu ya. Jadi ini sebuah instruksi lain. Nanti akan banyak kita pakainya di beberapa tempat. Tapi kalau kesulitan pakai jika dan jika tidak, kita bisa pakai 2 jika, 3 jika, nah, kayak gitu. Itu dulu aja untuk jika, mungkin nanti kita akan pelajari detailnya di program yang kita bikin. Gitu ya. Nah, mulai minggu depan kita sudah akan membuat project. Jadi kita sudah akan membuat suatu instruksi sederhana, suatu program sederhana. Nanti tetap saya tunjukkan di sini ya. Untuk sekarang itu saja dulu. Silahkan dicoba-coba dulu semua fungsi yang ada di sini, semua fiturnya, baru nanti kita akan bikin project. Nah sebelum saya akhiri, ini bisa ditutup dulu ya, atau langsung logout, boleh simpan sekarang. Habis itu kita logout. Tentukan anak-anak nanti, pastikan paham sudah penentuan arahnya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan coba bahas satu program. Nanti programnya apa saya akan jelaskan di pertemuan sebelumnya. Perintahnya bikin apa gitu ya. Untuk hari ini cukup itu saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.